Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel dalam persiapan untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang akan kami sambut pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mencari wajah-Mu dan juga kami mengangkat tangan. Kami percaya Tuhan pasti akan turun tangan. Bapak di surga, kami menyerahkan segala hikmat, pengetahuan, ada di dalam Engkau, dan kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami sehingga setiap kebenaran firman yang mempertegakan kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang diberkati, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya saudara bahwa Roh Kudus itu luar biasa, dan di dalam ayat yang ketiga dikatakan seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, saudaraku yang diberkati, ketika mereka di situ berkumpul orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa, dari berbagai macam bahasa, mereka mendengar para rasul itu berkata-kata dengan bahasa mereka, bahasa yang asing. Jadi orang-orang asing itu mereka bingung, kenapa para rasul itu bisa berkata-kata dengan bahasa seperti bahasa mereka, padahal mereka itu orang asing. Padahal itu mereka tidak tahu bahwa itulah karunia Roh Kudus yang berbahasa-bahasa roh dengan bahasa-bahasa yang lain. Ayat yang ketujuh. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai dalam negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Bayangkan saudara, ada berapa belas, hampir puluhan bahasa pada waktu itu. Dan kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kita merenungkan firman Tuhan ini dari ayat 1 hingga ayat 13, bahwa sesungguhnya pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Yesus mati pada waktu masa Paskah. Saudara, tidak ada yang kebetulan dengan kronologis yang dikerjakan oleh Bapa di surga di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus menunggu 40 hari, kemudian mereka masih menanti sampai pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu bukan hari Pentakosta biasa, tetapi hari Pentakosta di mana semua orang Yahudi di seluruh dunia merayakan. Jadi pada masa itu semua orang sedang berkumpul. Mereka ada di sana dari berbagai bangsa dan negara. Makanya ketika karunia Roh Kudus pertama kali dicurahkan, itu disaksikan oleh penduduk segala bangsa. Lalu mereka terheran-heran, mereka tercengang dan sangat termangu-mangu. Dan sambil berkata, apakah artinya ini? Nah, murid-murid itu, rasul-rasul itu ketika dia berkata-kata dengan bahasa yang lain, perkataannya adalah memuji-muji Allah. Mengapa terjadi pada hari Pentakosta? Karena pada saat itu terkumpullah orang-orang dari berbagai bangsa. Dan kemudian ketika mereka di Laut Roh Kudus, mengapa mereka berbahasa-bahasa yang lain? Supaya semua orang mendengar dan semua orang menjadi saksi. Mereka menjadi saksi tentang pencurahan Roh Kudus pada hari itu. Penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Dan tampak saudara, berarti dapat dilihat dengan mata secara visual di ayat yang ketiga. Lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Yesus tidak pernah melakukan segala sesuatu tanpa memberikan kesaksian kepada dunia. Dan segala bangsa menyaksikan tentang pencurahan Roh Kudus tersebut. Lidah-lidah seperti nyala api, bahasa-bahasa yang diketahui oleh bangsa-bangsa yang lain, dan bahasa yang mereka perkatakan adalah kata-kata yang memuji kebesaran Tuhan, membuat mereka melihat bahwa ini adalah satu pekerjaan yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dikerjakan oleh Allah. Kita lanjut di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga ayat 21. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk, seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Sampai di sini saya mau bilang, saudara, ketika perbuatan ajaib Tuhan yang luar biasa mencurahkan Roh Kudus seperti nyala api, dan mereka berbahasa-bahasa yang lain, dan perkataan mereka adalah memuji-muji kebesaran Tuhan, dan bangsa-bangsa lain itu menyaksikan, bahkan meneguhkan bahwa ini adalah suatu tanda heran. Tetapi ada saja orang yang berkata mereka mabuk. Saudara mau pergi kemana saja, pasti ada orang yang negatif thinking. Saudara mau bertumbuh di mana saja, pasti ada orang yang meragukan kuasa Allah. Saudara mau pergi kemana saja, pasti ada orang yang pro dan kontra. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kita punya pilihan untuk tetap percaya atau terintimidasi. Untuk tetap percaya atau terganggu dengan perkataan-perkataan negatif. Untuk tetap percaya atau kehilangan iman hanya karena apa kata orang, apa kata manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, mari tetapkan hatimu untuk percaya, karena kalau engkau tidak percaya, engkau tidak bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan. Engkau melihat kemuliaan Tuhan, tetapi engkau tidak dapat menerimanya dan tidak percaya, maka sia-sia saudara. Ayat yang ke-16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, bahwa ayat yang ke-17, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi saudara, orang yang tidak percaya, orang yang negatif, orang yang tidak mau mengenal Tuhan tidak selamat, kecuali mereka yang berseru kepada nama Tuhan dan selamat. Ayat ke-17 dan seterusnya ini sampai ayat 21 ini merupakan nubuat yang digenapi dari Yoel 2 ayat 28 hingga ayat yang ke-32. Mari saudara buka Alkitab saudara dan baca dalam Yoel 2 ayat 28 hingga 32. Kemudian daripada itu akan terjadi, dan itu sudah terjadi pada zaman Kisah Para Rasul, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Sama firman Tuhan yang di Kisah Rasul 2 dan di Yoel 2 ayat 28 hingga 32. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, jangan hilang kesempatan ketika engkau melihat mujizat tetapi engkau tidak percaya, sama saja nol, saudara. Tapi barang siapa, di dalam Yoel 2 ayat 32, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Mari tangkap kebenaran firman ini, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan di kolong langit ini, kecuali nama Yesus yang memberikan keselamatan. Dan orang-orang muda saudara akan mendapatkan apa saudara ya? Tuhan ketika mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia, anak-anak akan bernubuat. Orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan.
Saudara, karunia-karunia Roh Kudus akan dicurahkan bagi setiap kita untuk memperlengkapi orang percaya. Terimalah kuasa Roh Kudus, jangan sampai pencurahan Roh Kudus disia-siakan karena kita tidak percaya. Waktu Tuhan hampir habis. Hari Tuhan yang akan segera datang, Tuhan akan menjemput saleh-salehnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan hilangkan kesempatan. Sekali percaya, tetap percaya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Bapak kami berdoa, biarlah kepenuhan Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya, menaruh harapan hanya kepadamu. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami sudah melihat perbuatan tanganmu yang ajaib, jangan sampai kami negatif, tidak percaya, apalagi mundur dari kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa membuka hati kami. Kuasa Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kami. Barang siapa percaya kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Dicurahkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ingat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita, kecuali nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita keselamatan. Sambut berkat Tuhan, sambut Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sambut hadiratnya dengan ucapan syukur, maka hidupmu akan mengalami kedahsyatan daripada Tuhan yang memberkati kehidupan. Shalom and God bless you, Tuhan memberkati. Amin.